Yuk, 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 yuk. Sahabat pencinta jari pelawit chess, lawan Mikhail Tal kali ini bukan kaleng-kaleng. Johan Hjartarson. Dia pemain terkuat di Islandia. Tetapi, bagaimana kita bisa melihat taktik dari seorang Mikhail Tal menghancurkan pertahanan menggunakan serangan bertubi-tubi ataupun serangan zigzag yang dilakukan oleh Mikhail Tal. Melalui apa? Melalui kuda. Oke, jangan banyak bacot. Langsung aja kita simak. Johan memegang bidak hitam dan Mikhail Tal memegang bidak putih. Mikhail Tal memulai dengan pion E2 langkah dan Johan membalas dengan pion E2 langkah juga. Dan awal pembukaan ini sepertinya hal yang biasa, teman-teman. Ini adalah pembukaan Ruy Lopez setelah kuda dinaikkan ke masing-masing kedua pemain dan akhirnya gajah mengepin kuda. Kalian juga sudah pernah lihat ataupun sering melihat pertandingan seperti ini di awal. Dan kali ini pion mengancam gajah, tetapi ini ada yang beda. Gajah mundur, justru tetap berada di posisi untuk mengawal ataupun mengepin posisi kuda. Dan kali ini kita melihat Hjartarson menaikkan kuda ke F6 dan Mikhail Tal melakukan rokade pendek. Masih terlihat biasa, teman-teman. Hal ini banyak dilakukan oleh pemain-pemain pecatur dunia. Oh ya teman-teman, kalian juga harus perhatikan ya balasan dari hitam ataupun langkah yang dilakukan oleh putih. Jangan salah langkah jika melakukan pembukaan seperti ini. Maksudnya, balasannya memang harus seperti ini. Begitulah teman-teman. Ataupun ada alternatif lain, tidak jauh seperti ini langkah yang dilakukan. Dan kali ini, Hjartarson persiapan untuk rokade pendek ya, setelah benteng Mikhail Tal ke E1. Dan sedikit saya tambahin informasi buat para penikmat catur, pertandingan ini berlangsung pada tahun 1987, di mana pada saat pertandingan berlangsung menjadi pusat perhatian para pecatur dunia, karena Mikhail Tal melakukan langkah zigzag kuda yang sangat spekulasi. Dan benar saja, setelah Hjartarson melakukan rokade pendek, Mikhail Tal memulai dengan pion C satu langkah. Dan pion C satu langkah ini bertujuan untuk agar nanti di mana jika pion center terjadi pertempuran, maka pion D akan bisa dinaikkan 2 langkah. Dan Hjartarson menaikkan pion D satu langkah. Dan balasan Mikhail Tal menghambat pergerakan kuda, pion H naik 1 langkah, ataupun menghambat laju intipan dari gajah hitam ya. Dan kali ini gajah diancam oleh kuda dan mundur ke C2. Dan teman-teman bisa melihat pion C telah dinaikkan 2 langkah. Dan seperti yang saya bilang tadi, persiapan antisipasi dilakukan oleh Mikhail Tal. Pion D dinaikkan 2 langkah. Dan kali ini menteri naik ke C7. Dan Mikhail Tal melangkahkan kudanya ke D2. Dan gajah ke D7. Membuka jalur benteng. Dan Mikhail Tal kali ini kalian bisa melihat pergerakan yang dilakukan oleh Mikhail Tal adalah pergerakan langkah yang dilakukan oleh seperti spekulasi Spanyol, teman-teman. Kuda manuver dan manuver mencari posisi yang tepat. Terjadi pertukaran pion dan kali ini Mikhail Tal juga memakan pion dengan pion. Penumpukan benteng dengan menteri, karena di jalur C teman-teman bisa perhatikan sudah tidak ada lagi pion ya teman-teman, baik itu yang dimiliki oleh Mikhail Tal dan juga yang dimiliki oleh Hjartarson. Dan Mikhail Tal menaikkan pion D satu langkah menutup pergerakan pion center dan menghindari ancaman kepada kuda putih. Dan kali ini kuda mengancam gajah dan lagi-lagi 3 kali teman-teman perhatikan gajah diancam dan terpaksa mundur ke tempat asalnya. Setelah gajah mundur, lalu Hjartarson menyiapkan tempat perlarian kuda, teman-teman. Menaikkan pion A satu langkah karena akan diancam oleh pion A. Maka dari itu, kuda berlari ke A6. Teman-teman juga harus pelajari ya, langkah manuver ataupun langkah yang akan dilakukan apabila perwira kita diancam. Dan kali ini Mikhail Tal mengajak pertukaran pion. Apakah Hjartarson menyambutnya? Tentu tidak, karena dia berusaha untuk mengalihkan perhatian di jalur raja.
Jika kita bermain hanya kita ditekan saja teman-teman, ujung-ujungnya kita pasti akan kalah. Makanya spekulasi untuk penyerangan apa yang harus kita lakukan itu harus dibentuk. Dan kali ini pertukaran pion terjadi, pion kali pion, dan lajur A juga tidak ada lagi posisi pion yang menghambat. Dan kali ini menteri bergeser ke B7 dan gajah naik ke D3. Kuda manuver ke C7. Dan Mikhail Tal di sini sudah mulai mempersiapkan untuk serangan seperti yang saya sebutkan di awal tadi ya teman-teman, serangan zigzag melalui kuda. Teman-teman bisa perhatikan kuda yang baru saja bergeser ke C2 yang nantinya akan menempati posisi penyerangan di sayap menteri teman-teman. Nah, kali ini gajah sudah bergandengan dan Jatterson mengajak pertukaran benteng. Tetapi hal itu Mikhail Tal mengabaikannya, lebih menaikkan menteri ke D2. Dan setelah Jatterson mengantam benteng dengan benteng, persiapan Mikhail Tal sudah ada dengan persiapan memakan benteng dengan kuda. Sekaligus untuk nantinya posisi kuda ini akan bisa manuver ke B3 dan naik ke A5 dan naik ke posisi puncaknya di C6. Teman-teman bisa melihat posisi yang saya katakan tadi, karena incaran Mikhail Tal ini posisi penempatan kuda nantinya akan di C6 teman-teman. Nah, sekarang Jatterson telah menutup pion center teman-teman. Benar saja yang saya katakan, perhatikan kuda Mikhail Tal mulai manuver. Nah, setelah diancam oleh menteri seolah pengancaman, maka jalur C akan diamankan oleh Mikhail Tal. Perhatikan bentengnya telah menempati posisi C1. Dan Jatterson seolah-olah mengabaikan hal itu, bentengnya manuver ke A8. Perhatikan, kuda diancam 2 kali dan harus bergeser ke E8. Nah, teman-teman, sekarang menteri manuver ke B3. Perhatikan, Mikhail Tal sudah melakukan persiapan ini teman-teman. Menteri tersebut sudah strategis ya, karena sudah jalur ke posisi Raja Hitam. Hanya penghalangnya di pion D5. Dan ini kali ini gajah menjaga. Perhatikan teman-teman, kudanya sudah menempati posisi C6. Dan kali ini kuda manuver ke H5. Dan lihat, Mikhail Tal mengambil jalur B2. Karena dia akan berspekulasi ya teman-teman, setelah gajah berada di G7 langsung dihantam oleh Mikhail Tal. Dan kesalahan fatal menurut saya ini teman-teman, karena raja berusaha masuk tetapi menduduki posisi open dari menteri. Nah, di sini Mikhail Tal mengambil peluang hal itu. Jadi, hal ini jika teman-teman berada di posisi seperti ini, jangan melakukan hal yang sama, teman-teman. Kali ini benteng naik ke C5. Nah, sekarang posisinya seperti seolah-olah memberikan gratis benteng. Tetapi itu bukan gratis teman-teman, racun. Apabila itu dimakan, maka kuda akan makan pion yang ada di E5. Menjadi open skak nantinya raja. Maka dari itu, inilah yang terjadi dan sekarang kuda mengancam benteng. Perhatikan langkahnya teman-teman, benteng manuver ke B8. Ada penjagaan dari kuda, kuda dijaga oleh pion. Luar biasa kan teman-teman? Diberikan gajah gratis. Fungsinya apa? Apakah kalian sudah bisa menebak sebelum saya menjelaskan? Ya, ini teman-teman, fungsi dari itu. Menghantam pion center E5 dengan kuda. Apakah ini gratis? Tentu tidak. Karena posisi raja yang saya katakan tadi dengan menteri itu sudah posisi open, teman-teman. Dan kuda mengancam menteri dan menteri mengancam raja. Raja naik, dan kali ini kesalahan juga dilakukan, sepertinya benteng berusaha menumpuk agar mengancam posisi skakmat di H1. Tetapi teman-teman, sudah dipikirkan matang-matang oleh Mikhail Tal. Dia melakukan serangan terlebih dahulu. Silahkan membuka kuda. Welcome, skak. Raja bergeser ke F7. Lalu kuda lagi, skak. Raja tidak punya banyak pilihan teman-teman. Hanya bergeser ke E7. Dan apa yang terjadi? Disinilah titik
detik-detik sakaratul maut itu teman-teman. Dan kuda ke G8 skak. Coba teman-teman pikirkan, raja kemana? Nggak ada yang perlu dipikirkan teman-teman, karena langkahnya cuma satu-satu aja dari tadi. Dan kali ini raja bergeser ke F7. Dan apa yang terjadi? Tahu skakmatnya di mana? Sudah pasti tahu lah ya teman-teman. Nah itulah teman-teman, Mikhail Tal membiarkan posisi benteng hitam dan menteri hitam bergandeng walaupun ada skakmat di H1, tetapi Mikhail Tal sudah memperhitungkannya. Dialah duluan yang akan menghajar hitam sebelum skakmat itu terjadi. Nah itu pelajaran pentingnya teman-teman. Oke, kalau misalnya kalian juga ini belum tahu ya, kuda ke G5 teman-teman skakmatnya. Itulah pelajaran penting dari pemain catur legendaris. Catatan buat kalian, semakin banyak kalian tonton video-video legendaris, maka akan bertambah ilmu kalian. Sekian dulu video dari saya, jangan lupa komentar. Thanks and God bless.